Salam sedulur semua. Kali ini saya ada di daerah Nanggulan, Kulon Progo, dalam rangka dolan-dolan. Masih di agenda dolan-dolan. Saya ada di tempat pembuatan makanan tradisional Kulon Progo, tempat makanan khas daerah Kulon Progo. Namanya, ini makanannya namanya geblek. Geblek ini terbuat dari tepung tapioka yang ya semacam cireng, aci kalau di Jawa Barat. Nggih, sedulur semua, saya sekarang ada bersama Pak Yanto, pemilik usaha ini. Nanti kita akan tanya-tanya. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang Bu. Pak Yanto punya usaha seperti ini, mungkin ada alasan tertentu Pak, kok usahanya kok makanan tradisional geblek ini? Ya, saya istilah orang Jawa ya pengen nguri-uri makanan Jawa yang mana pada tahun 99 memang daerah Nanggulan belum begitu mengenal apakah geblek itu makanan apa gitu. Jadi ikut nguri-uri dan mempopulerkan ya Pak ya. Lalu sudah dari tahun berapa Pak tadi Pak? Tahun 1999. 99. Lalu untuk bahan bakunya Bapak ambil dari mana ya? Pada awalnya saya ngambil di wilayah Kulon Progo di daerah Celereng, tapi karena bahannya sendiri nggak ada, terutama ubi kayunya, banyak petani yang udah nggak nanam, maka produsennya satu persatu nggak ada. Nah ini terpaksa impor dari luar daerah. Didatangkan dari luar ya. Lalu kalau SDM-nya Pak, SDM-nya Bapak dari luar daerah juga atau cukup tetangga saja? Ya yang membantu gitu. Bantu tetangga, ini kebetulan tetangga ada yang kan tidak sehari. Bantuinnya kan paling mulai produksi jam setengah 8 pagi sampai selesai. Nah, satu hari biasanya pembuatan produksi geblek berapa kilo Pak satu hari? 1 kental. 1 kental ya? 1 kental hari biasa. Hari biasa. Kalau hari libur, tanggal merah, kita semacam gambling, jadi kita lipat 2 kali. Jadi ada wisatawan biasanya gitu ya Pak ya? Betul. Nah, terus untuk ini Pak, Corona ini, pandemi ini apakah berdampak buatan? Corona sangat berdampak sekali karena orang yang dari luar daerah yang biasanya pada dolan desa sangat berkurang sekali. Lalu apa keinginan Bapak dengan usaha semacam ini? Mungkin ada keinginan yang istilahnya supaya masyarakat lebih mencintai makanan tradisional, monggo. Ya, saya berharap untuk masyarakat luas cintailah makanan tradisional karena memang makanan semacam ini bebas kimia, jadi bagus dikonsumsi tubuh kita. Begitu. Pak Yanto, dari dulu usahanya Pak Yanto ini atau Pak Yanto dulu pernah kerja di mana kemudian beralih? Perjalanannya panjang ya Mbak, ini karena dulu kan saya nikah tahun 93 dengan hanya bermodalkan orang tua, jadi belum punya pekerjaan. Saya kerjaan dulu pernah jadi tukang graji Sinso itu pernah. Terus kerja di perkebunan di Sumatera juga pernah. Terus ikut ngebor minyak itu juga pernah.
Tapi pada titik tertentu saya berpikir kalau usaha-usaha yang saya kerjakan itu kan memerlukan tenaga, dan saya berpikir semakin lama semakin tua, maka saya ingin mencari sebuah usaha yang modalnya nggak begitu banyak, tapi prospek kedepannya ada. Lah saya memang di sini memang saya pandang, tadi sudah saya katakan daerah sini nggak ada yang jualan geblek ini, goreng sore mateng, nggak ada. Makanya saya menangkap peluang itu, dan saya pertama buka itu di dekat Koramil itu, Koramil Nanggulan tahun 99. Pada awalnya saya memang cuma ada niat aja, tapi belum bisa lah. Saya memang perlu bantuan orang-orang yang bisa. Ternyata ada saudara yang bisa, terus ngajari sampai sekarang. Jadi tidak ada silsilah leluhur usaha seperti ini gitu Pak? Simbok saya ada, kan hasil ini saya wates. Kalau di wates memang dari era tahun 80-an ada geblek, tapi jenis yang dibikin oleh simbok saya itu geblek yang dicampur dengan ampasnya. Jadi bikinnya ampas di dang, terus ininya patinya tetap mentah yang kayak gitu. Nanti dicampur, itu agak sulit itu. Memang kalau nggak pas banget adonannya, nanti diginikan lengket lagi. Kalau ini tepung nggak ya Pak? Ini tepungnya aja. Gitu. Kalau jadi di Kulon Progo sendiri geblek itu macam-macam ya? Geblek macam-macam. Itu malah ada sejak saya SD pun udah tahun 80-an dua udah ada di daerah Wates. Cuma kan jualnya memang dia nggak berani kayak saya bikin di rumah terus di warung tinggal goreng. Jadi itunya dibawa Mbak, adonannya itu. Jadi kalau ada orang beli lagi digelintir, dikeluang, cemplung. Jadi dia nyandingnya adonan. Kalau saya kan dari awal memulai langsung dibentuk begitu bikin di rumah gini, di warung tinggal goreng. Bahkan mungkin Bapak kalau yang model sekarang frozen itu Pak? Yang frozen aku belum nyoba. Ini sementara saya memang bertahan pada original. Jadi ini nggak ada pengawet, nggak ada frozen, nggak ada geblek aneka rasa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang nyoba kalau geblek aneka rasa. Betul-betul yang masih original. Murni ya. Ini. Lalu Bapak marketingnya di mana ini Pak? Bapak pemasarkannya di mana? Pemasarannya aku memang ini warung-warung kecil. Artinya buka saya sendiri. Jual sendiri. Saya memang sebagian besar saya jual matang. Mentah itu musiman. Kalau liburan itu nanti saya ngemasi, ada kok itu bungkusnya. Itu ada press, ada apa yang buat vakum juga ada itu musim-musim tertentu. Kalau itu, kalau yang agak ramai ya yang goreng. Kalau aku jual. Jadi langsung ya dijual langsung matang saya gitu. Jadi buka warung gitu. Mengenai sejarahnya Bapak, mungkin ada sejarah yang Bapak tahu tentang geblek kok di Kulon Progo itu? Sebenarnya geblek sih bukan cuma Kulon Progo ya, jadi Purworejo, Wonosobo ada. Cuma di Purworejo dan Wonosobo mungkin kurang populer. Untuk populernya memang orang banyak mengenal geblek Kulon Progo. Geblek, sing istilah ininya geblek renteng gitu ya Pak ya? Enggak, geblek renteng itu karena memang kebetulan kemarin Bapak Bupati kita memang peduli dengan makanan tradisional, maka dia bikin geblek renteng itu dia bikinnya batik. Jadi batik geblek renteng. Jadi bukan geblek ini? Geblek renteng itu setahu saya loh, itu maksudnya memang jenis, kan di sini juga ada kerajinan batik. Jadi jenis batik geblek renteng. Jadi maksud dari Pak Bupati mungkin
sekali slogan dia bisa mengangkat 2 produk, satu batik, satu makanan tradisional ini. Lalu resepnya Pak, selain tepung ini, karena saya sudah merasakan Pak, ini enak resepnya Pak. sama dengan yang lain, mungkin cuma tepung tapioka, bumbunya bawang dan garam, itu aja. Lalu kan ada Pak, ada pendampingnya yang namanya apa Pak? Tempe besengek. Itu kita memang mau sebenarnya ada rencana karena produksi tempe juga mulai banyak. Iya. Pembikin tempe benguk juga sebenarnya punya inginan itu sengek benguk itu kita angkat. Iya. Nah mungkin bukan saya, mungkin yang lain nanti bisa mengangkat kalau di Kulon Progo. Iya. Dan di daerah-daerah lain itu tidak ada yang namanya masakan namanya besengek. Iya. Nah, jadi tempe besengek itu di daerah lain mungkin juga nggak ada, mungkin yang mudah-mudahan nanti punya inspirasi itu. Sepertinya memang ya Pak. Ini kalau geblek itu kan istilah Jawanya gaduane gitu loh, gaduane dengan tempe itu ya Pak ya. Seperti jadah juga baceman tempe. Ya, tempe geblek sebenarnya di sini juga besengek tempe benguk. Oh, nggih. Bapak produksi juga nggih? Produksi. Nanti kita Pak Yanto. Mungkin Pak Yanto tahu ada filosofi geblek sama dengan tempe besengek itu Pak? Ada filosofinya? Nah, mungkin dari usahanya Pak Yanto sendiri atau asal usulnya? Filosofi itu memang banyak yang mempertanyakan kenapa kok dinamain geblek. Kenapa kok judulnya harus tempe besengek. Lah itu sampai sekarang yang jadi misteri Mbak. Jadi saya belum tanya sama si Mbak itu juga nggak tahu. Gitu Mbak tentang itu. Nah, sekarang Pak. Mohon diberi pesan-pesan kepada generasi muda untuk usahanya Pak Yanto ini yang melestarikan ini. Terima kasih untuk pesan-pesan yang diminta. Geblek cuma sebagian contoh kecil aja dari keanekaragaman makanan khas daerah. Jadi daerah masing-masing mungkin punya khas. Monggo untuk anak-anak muda, generasi muda, cintailah makanan atau produk tradisional asli Indonesia. Itu aja pesan saya. Demikian sedulur semua perbincangan saya dengan Pak Yanto, pemilik usaha geblek dan besengek tempe. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Salam.